Sorotan publik kembali mengarah ke Irfan Hakim setelah potongan perbincangannya dengan Hotman Paris beredar luas di media sosial. Dalam tayangan tersebut, Irfan Hakim dinilai mempertanyakan waktu kemunculan Reza yang baru menuntut pengakuan dari Denada saat usianya sudah dewasa. Sikap itu memicu reaksi keras netizen yang berbakti yang menilai Irfan Hakim terlalu fokus pada logika usia, alih-alih memahami sisi emosional seorang anak yang tumbuh tanpa pengakuan orang tua. Banyak netizen yang budiman merasa pernyataan Irfan Hakim justru terdengar menyudutkan Reza dan terkesan membela Denada, terlebih karena hubungan pertemanan mereka sudah lama diketahui publik. Gelombang hujatan pun membanjiri kolom komentar media sosial. Netizen yang berbakti menilai Irfan Hakim gagal menunjukkan empati sebagai public figure dan pembawa acara. Sejumlah netizen yang budiman bahkan membagikan pengalaman pribadi sebagai anak yang baru berani mencari orang tua kandungnya setelah dewasa demi kesiapan mental. Kritik juga menyinggung sikap Irfan Hakim yang dianggap tidak netral dan memperkeruh suasana. Alih-alih meredam polemik, pernyataannya justru memicu kekecewaan dan memperpanjang kemarahan publik terhadap Irfan Hakim. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Saya sedikit bingung dengan orang yang sudah dewasa tapi dia mengeluarkan pertanyaan atau mungkin ini diskusi atau mungkin ini hanya sekedar pertanyaan, cuma sedikit agak aneh. Pertanyaan tentang seorang anak yang sedang mencari pengakuan dari ibunya. Ya, kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari kecil? Dari kecil. Artinya kalau dari kecil berarti usia masih kecil. Tentu secara keberanian, secara mental itu belum cukup kuat untuk dia muncul dan memperjuangkan hak dia sebagai seorang anak yang tidak diakui ya untuk muncul ke publik. Dan saya rasa ya sebelum dia muncul ke publik sebenarnya dia sudah melakukan banyak cara untuk datang ke ibunya, untuk minta pengakuan dari ibunya, untuk datang ke pihak ibunya, tapi mungkin tidak diakui, tidak didengarkan, atau mungkin diabaikan, ya. Justru dia adalah orang yang pintar. Kenapa dia muncul di saat usianya seperti itu? Artinya dia sudah cukup berani, sudah cukup siap, dan juga bukti-bukti yang sudah dia cari tahu. Dia sudah mendatangi saksi satu persatu, dia sudah dengar bagaimana kisahnya, dia sudah tahu bagaimana alur ceritanya, kenapa dia bisa sampai ke keluarga tersebut, ya. Kenapa ibunya tidak mau mengakui dia, kenapa ibunya tidak mau mengurus dia, ya. Justru di usia saat ini adalah usia yang tepat munculnya dia di publik karena dia sudah memegang bukti yang kuat bahwasannya bahwa dia adalah benar anak dari si ibu yang bernama Denada tersebut. Simpel sebenarnya, dia hanya ingin diakui, dia hanya ingin dipeluk sama ibunya, dia hanya ingin bisa memanggil Denada adalah ibu, bukan dengan sebutan mbak, tante, atau sebutan yang lainnya. Irfan Hakim, sosok yang dikenal cukup religius dan cukup bijak ketika membawakan beberapa acara di stasiun TV, kini mulai banyak menjadi perbincangan di media sosial berkat pernyataannya mengenai kasus Denada dan Reza yang mengaku anak dari Denada. Gue di sini cuma mau sedikit berkomentar tentang kata-kata yang dikeluarkan Irfan Hakim yang menyatakan saat ini sudah menjadi dewasa, kenapa bukan dari anak-anak dibahasnya, ya kayak gitulah kurang lebih. Di sini gue cuma mau bilang keberanian untuk mengungkapkan suatu fakta atau kebenaran tentang siapa jati diri kita sebenarnya itu nggak gampang bang, dan nggak semua orang berani melakukannya. Bertanya ibu kita siapa, ayah kita sebenarnya siapa, apalagi sosok yang kita cari tahu itu seorang public figure. Karena nanti kalau meleset atau salah, kita hanya disebut pansos, cuman dibilang cari nama, panjat sosial, cari ketenaran, dan itu nggak mudah dan nggak semua orang bisa ngelakuin. Kalau dibilang kenapa nggak dari kecil, memang dia baru beranak langsung bisa, ya Denada, emak saya. Kan nggak gitu abang, semuanya juga butuh proses dan ini sudah sangat lama berjalannya. Mungkin seorang Reza juga kan harus mengumpulkan bukti dan keberanian dia untuk mengungkapkan siapa sebenarnya ibu kandungnya dia. Ya, mungkin kurang lebih gitu ya. Gue kan bukan pakar hukum ya, gue juga nggak ngerti banget namanya urus selebritis. Cuman agak ngeremes sih gimana rasanya seorang anak pengen sekedar diakuin oleh ibu kandungnya tapi sebegitu susahnya gitu loh. Gue masih bingung sama orang yang nanya kenapa baru speak up sekarang ya.
Reza dan Mama Ratih. Kalau dilihat dari podcast, awalnya karena Mama Ratih didatengin polisi karena adiknya Denada yang Muhammad itu ngerasa bayar tapi fisiknya nggak ada. Tapi di luar itu juga karena yang gue bilang di video gue sebelum ini, Reza itu semakin hari semakin tumbuh besar dan berkembang. Dia cari informasinya sendiri. Dia pasti Mama Ratih dan keluarganya pasti udah nggak bisa nahan lagi karena Reza bukan anak kecil yang bisa dibohong-bohongin lagi, ngerti nggak? Paham gak sih? Lagian di sini ya, harusnya bukan nanya kenapa baru speak up sekarang, kenapa pihak Denada udah sampai jadi konsumsi publik seperti ini masih diam. Kita bicara tentang hati nurani deh. Gue pernah hamil 9 bulan, pernah melahirkan. Tentu ada ikatan batin di sini. Gue jauh bentar aja dari anak gue. Padahal kerja misalnya. Gue kerja demi anak gue cari duit. Tapi di sini perang. Jauh sama anak, batin nih perang rasanya. Bukan karena kenapa baru speak up sekarang. Karena dari dulu ditunggu itikat baiknya gak ada sama sekali. Kalau gak mau diakuin gak apa-apa, misalnya gitu. Tapi ditanya, Tante gimana Reza? Tante gimana perkembangannya? Tante gimana tumbuhnya Reza? Gitu loh. Ini tuh orang-orang yang komen-komen bela. Gue tuh jujur ya, gue tuh ada sempat, padahal akun gue ini baru loh. Ada sempat seseorang DM gue untuk ngebela orang yang salah, terus gue dibayar. Apakah gue bela? Enggak. Dunia ini emang butuh duit, tapi nggak semua duit tidak menghalalkan segala cara. Paham gak lu? Menghalalkan segala cara kayak contohnya mobil Reza dijual 99, di DP-in cuma 20 juta, diumpetin nama Reza, lu nyalain Reza. Wajar dia ngerasa duitnya ada 99 juta di situ. Kalaupun lu buzzer dibayar berapa sih? Sumpah ya, lu Dari awal mengikuti kasus dugaan anak yang dilakukan oleh aktris berinisial DND, itu kayak aku nggak make sense. Ternyata film-film yang bercerita tentang kejahatan orang tua anak tuh ada beneran ya di dunia nyata. Apalagi kemarin dalam podcastnya Bang Densu menanyakan satu pertanyaan ini yang mengulik pikiran saya. Apabila kamu terbukti sebagai anak kandung secara DNA oleh beliau, tapi pada titik itu pengakuan itu tidak kunjung diberikan atau kamu tetap tidak diakui sebagai anaknya, bagaimana dong? Lihat ekspresinya si RZ, si anak tuh langsung kayak tersayat gitu ya hati aku ya. Tapi kalau aku berpikir nih, kalau aku jadi RZ, kalau aku nih jadi RZ ya, dari kecil berarti sudah dari awal tidak diinginkan, tidak diharapkan. Sampai usia 24 tahun tidak ada keinginan untuk mengakui, menebus dosa, merasa bersalah, kagak ada. Sampai anaknya sendiri yang menuntut, ya kan? Nah kalau sudah tahu dari awal sampai kamu menuntut, berarti kamu udah gak diharapin. Kalau aku udah gak mengharap pengakuan. Kalau aku sih berharap tanggung jawab kamu selama aku. Kalau aku jadi RZ ya, 7M kurang Cin. Dengan rasa sakit hati aku menyaksikan adik kandungnya diusahakan sampai titik darah penghabisan, sementara aku apa-apa cari sendiri. 7M tuh kurang kalau aku ya. Buat ibu kundang artis berinisial D, bertobatlah. Selagi Tuhan masih memberikanmu waktu. Kalau anak-anak yang ditinggal atau sama ibunya atau tidak diakui, biasanya ya, setiap dia jalani kehidupan ini rasanya nggak tenang gitu ya. Tidur nggak tenang, di malam hari itu selalu memikirkan. Pertanyaannya, apakah ibu-ibu ya, ibu kundang ya, apakah kamu merasakan di malammu itu, apakah kamu masih bisa tertidur nyenyak ketika kamu menyakiti, mendarah daging ya, bertahun-tahun kamu menyakiti anak yang kamu lahirkan sendiri. Jadi mumpung masih ada kesempatan, bertobatlah. Hati yang keras ya, dengan tidak tahu apa pemikirannya itu tolong direnungkan ya. Hati yang keras itu tolong dilembekkan. Percuma kamu operasi plastik, percuma kamu mengangkat taraf hidup kamu setinggi-tingginya ya. Percuma kamu itu tampil biar dirimu itu terlihat keren ya. Tapi kalau kamu adalah orang yang bengis dan jahat, membunuh seorang anak, tidak mengakui seorang anak, bagi saya kamu itu nothing. Jadi di sini saya mau berpesan, ketika Tuhan masih memberikan kamu nafas kehidupan, bertobatlah. Ketika kita menyakiti orang lain, bukan darah daging kita sendiri aja, itu bertahun-tahun itu rasanya itu dosa gitu. Apalagi ini kita menyakiti darah daging kita sendiri. Waktu tidak ada yang tahu ya. Aku nggak meminta seperti itu. Bisa saja suatu saat waktu terus berlalu ya,
kamu sudah tidak ada, atau anakmu yang nggak ada, atau kamu yang sudah berada di alam baka sana, ya, alam barza sana, ya, ketika nafas kehidupan Tuhan itu udah mencabut daripada kamu, dan kesempatan Tuhan itu tidak berikan lagi, kamu nangis di alam sana itu percuma. Jadi sebelum semuanya itu terjadi, sebelum waktu yang diberikan Tuhan itu sudah ditarik sama Tuhan, mumpung masih dikasih waktu, bertobatlah. Rangkul anakmu, sayangi anakmu, akui anakmu. Banyak orang yang dengan kasus seperti ini, anaknya itu membalasnya itu dengan penuh dendam dan menganggap dirinya itu lahir daripada batu. Tetapi Resa masih menyayangimu, menunggumu, mencintaimu, mendoakanmu. Sadarlah,